Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mahasiswa yang saya banggakan, kita akan masuk di pertemuan terkait dengan pemrograman soket, di mana ini masuk di dalam tugas pembahasan tentang komunikasi antar proses. Salah satu yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan pemrograman soket, begitu ya, karena ini nanti akan dipelajari bagaimana cara melakukan komunikasi di antara dua buah aplikasi yang berjalan di beberapa PC atau mungkin bisa disimulasikan di dalam satu PC. Nah, seperti yang kamu lihat di dalam PowerPoint yang ada di sini, kita akan membuat sebuah pemrograman client server, di mana pemrograman ini nanti akan menggunakan Java, dan kita memanfaatkan beberapa library dari Java, yaitu terkait dengan Java.net, Java server soket dan soket, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba beberapa implementasikan ke dalam pemrograman client server ini ke dalam bahasa Java. Nah, yang paling sederhana dari konsep ini, nanti kita akan membuat sebuah aplikasi, di mana aplikasinya ini nanti ada aplikasi yang berjalan di client dan ada aplikasi yang berjalan di server. Yang membedakan dari client server ini nanti sebenarnya aplikasi yang tertanamnya. Nah, kita di di pertemuan kali ini akan membuat sebuah aplikasi yang sederhana. Ini aplikasi yang mirip aplikasi chatting, begitu ya. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi ada server dan ada client. Nah, nanti dari aplikasi server ini kita running, kita buka open portnya, begitu. Terus selanjutnya ada client, gitu ya, yang menjalankan aplikasi tersebut. Nah, nanti di sisi di sisi servernya akan terlihat di situ bahwa nanti ada pesan yang masuk, begitu, seperti yang dilihat di sini. Ada teks, gitu ya, teks yang di generate dari client, kemudian teks tersebut dilempar menggunakan PS output ke dalam soket, gitu ya. Nah, dari soket ini tentunya nanti akan ditentukan dia akan menuju kemana, gitu ya. Nah, menuju kemananya adalah nanti ke IP yang ada di komputer ini, gitu ya, ke dalam IP yang ada di komputer ini. Nah, IP-nya itu nanti karena kita hanya menggunakan satu PC, idealnya ada dua PC, gitu ya, yang terkoneksi internet, tetapi untuk sekedar simulasi, sekedar untuk mencoba aplikasi ini, kita masih menggunakan satu PC, di mana satu PC itu nanti kita running dua aplikasi, di mana aplikasi yang ada di server dan aplikasi yang ada di client. Nah, di sini nanti alamat yang kita pakai IP yang localhost dulu ya, 172 gitu ya, 001 gitu ya. Kita pakai IP yang sederhana dulu, pakai IP ini, gitu ya. Kemudian kita buka port yang kita pakai, nanti portnya 221, gitu ya. Kita pakai port 221. Baik, ini saya hapus dulu. Baik, nah selanjutnya setelah portnya terbuka di sini, nanti kita akan coba membuat pesannya ini kita lanjutkan ke dalam soket server. Nah, caranya nanti kita cukup membuat ini aplikasi ya, kita tanamkan kode, gitu ya. Kalau di code kita akan membuka, gitu ya, memparsing dari soket nanti ke soket server, gitu ya. Nah, baik, ini secara garis besar aplikasi yang nanti akan kita buat, gitu ya. Jadi arsitektur dari flow datanya nanti seperti ini, nanti kita akan terjemahkan ke dalam kode. Nah, yang akan kita pakai nanti adalah ini ya, kita harus import dulu. Kalau di Java kita harus lakukan import dulu kebutuhan-kebutuhan yang digunakan, misalkan
kita butuh data input stream, kita butuh IO exception, kita butuh socket, server socket dan sebagainya. Nah, nanti dari masing-masing ini gitu ya, kita akan import ke dalam server maupun klien gitu ya. Nah, baik, jadi seperti itu. Silahkan kita langsung lakukan praktikum saja. Kita buka yang aplikasinya dulu, memakai NetBeans ya. Silahkan dibuka NetBeans-nya. Kita buka NetBeans, terus nanti create project di situ ya. Ini saya close dulu. Saya akan buat NetBeans di sini gitu ya. Kelihatan ya. Baik, saya akan coba buat satu project lagi gitu ya. Projectnya kalau ini saya pakai NetBeans yang 12.4 itu sekarang berbeda ya, ada with Maven nya, kita pilih yang with Maven enggak apa-apa. Terus kita pilih Java application gitu ya. Nah, terus di sini kita buat nama projectnya, silahkan misalkan kita buat socket gitu ya, socket programming. Nah, nanti dia akan create project baru di sini gitu ya. Yang ini close aja apa ini. Terus kita akan membuat di sini ya, kita buat kelas gitu ya, dimana kelasnya ini nanti berisi ada klien dan ada server. Nah, yang kita buat nanti adalah kita membuat server terlebih dahulu gitu ya, karena anggapannya kan harus servernya sudah siap terlebih dahulu gitu ya. Nah, kita buat sebuah kelas namanya kelas server gitu ya. Kita buat kelas namanya kelas server. Di sini hati-hati di Java ya, sudah terbiasa semua sama Java gitu ya. Jadi Java ini case sensitif. Kita membuat kelasnya S-nya adalah besar, nanti juga di kelasnya juga harus S-nya besar gitu ya. Terus kita coba finish saja langsung di sini. Nah, dia akan membentuk seperti ini gitu ya. Dia akan membentuk sebuah file, langsung dibentuk public kelasnya, terus package-nya apa gitu ya. Ini biarkan secara default saja gitu. Nah, kita coba masuk ke ini ya, kita membuat kelas publiknya terlebih dahulu gitu ya. Publiknya terlebih dahulu, biasa PSVM gitu ya, public static void main. Ini kan ketika di Java harus ada aplikasi mainnya gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita coba beberapa kebutuhannya gitu ya. Jadi yang kita butuhkan, kalau kita kembali ke screen di sini, bahwa kita membutuhkan yang namanya karena kita berada di sini gitu ya, di socket ini, maka yang kita butuhkan adalah yang di sini dulu ya. Kita lihat yang di sini dulu, ada di sini ya. Baik. Nah, setelah kita tahu di sini, kemudian yang kita butuhkan yang pertama itu adalah ini ya. Kita mencoba mengimport java.net.server socket. Jadi kebutuhannya server socket. Nah, nanti kalau kebutuhannya socket saja ya kita nggak pakai yang kita yang lain nggak kita pakai gitu ya. Jadi jangan langsung java.net bintang gitu ya, nanti semuanya masuk. Nah, kita breakdown satu-satu supaya programnya jauh lebih ringan. Jadi ini yang kita lakukan, kita melakukan import dulu java.net.server socket terlebih dahulu. Baik, saya coba import dulu. Caranya ya biasa gitu ya. Jadi kita lakukan import java.net. Yang pertama adalah server. Nah, sementara ini dulu, nanti kebutuhan yang lain kita coba kalau misalkan ditambah, nanti kita lakukan penambahan importnya gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah yang kita lakukan sekarang, kita menyiapkan yang namanya di sini ada server socket ya. Maaf, berarti ini tadi ada dua ya. Jadi di sini ada server socket dan ada socketnya juga ternyata gitu ya.
Jadi kita membuat mengimport server soket, nanti juga mengimport soketnya juga gitu ya. Jadi yang kita lakukan nanti di sini kita membuat server soketnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, caranya adalah ya sudah, tinggal kita ketikkan di sini, kita membuat server soket gitu ya, server soket. Terus kita asumsikan di sini server soket ini adalah sebagai SS. Ya. Terus selanjutnya adalah kita membutuhkan yang namanya soket. Nah, ini kalau di Java kita coba seperti ini gitu ya, soket S ini bisa tunjukkan. Nah, dia akan muncul tanda bintang tanda pentung seperti ini. Nah, ini sebenarnya kita klik saja, oh dia ternyata butuh yang namanya library server soket. Tinggal diklik saja, nanti di sini otomatis langsung muncul ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat server soket tadi, selanjutnya kita akan coba buat menggunakan try cat gitu ya. Jadi kita tulis try cat tab ya, nanti dia akan otomatis seperti ini. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan di sini, kita harus membuka portnya terlebih dahulu di sini gitu ya. Portnya ini harus kita buka dulu gitu ya, portnya yang di sini. Nah, kita membuka portnya misalkan 221, berarti caranya adalah kita lakukan caranya adalah kita akan membuat, karena ini sudah di create ya server soketnya tadi, kita panggil dengan menggunakan SS sama dengan new. Di sini kita buat objeknya dulu, server soket ya, kamu bisa membaca dokumen teknisnya nanti gitu ya. Nah, ini kita buka portnya di sini. Misalkan saya akan membuka portnya tadi sesuai dengan yang di PPT 221 gitu ya. Jadi kita buka di sini 221 gitu ya. Jadi ini asumsi kita akan membuka mengopen soket yang kita gunakan di servernya adalah 221. Kemudian setelah servernya dibuka, kita akan tuliskan bahwa servernya sudah ready gitu ya. Jadi kita buat show gitu ya. Kita tuliskan di sini server ready. Nah, ini servernya sudah siap. Terus yang selanjutnya adalah kita akan mengkoneksikan S ke dalam SS. Nah, jadi ini ya. Tadi kan sudah ada di sini nih ya. Tadi sudah ada di sini, sudah ada di sini gitu ya. SS ini. Nah, kita akan coba koneksikan SS ini ke dalam S tadi, ke dalam soket. Server soket kita koneksikan ke dalam soket. Nah, caranya adalah di sini kita akan koneksikan S gitu ya. S sama dengan ya, SS, terus kita accept gitu ya, accept. Nah, ini artinya kita melakukan koneksi dari soket, dari server soket ke dalam soket gitu ya. Terus selanjutnya ketika ada data yang masuk gitu ya dari SPSS ini, dari ada data yang masuk dari SPSS ini, maka di sistem akan kita tuliskan bahwa ada klien masuk gitu ya. Nah, kita tuliskan misalkan shout di sini misalkan klien enter gitu ya. Ada klien masuk gitu ya. Nah, ini ada menandakan bahwa kalau ada seperti itu kliennya masuk. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menangkap data gitu ya, menangkap data di mana data yang diparsing dari klien ini ketika dia diterima di sini gitu ya, maka datanya nanti akan ditampilkan ke sistem gitu ya. Nah, caranya bagaimana untuk menerima inputan data tadi? Nah, kita akan mencoba membuat seperti ini gitu ya. Jadi kita buat input dulu, kita tampung ke dalam input. Nah, input ini diambil dari mana? Ya, ini kita ambil dari data stream gitu ya. Karena data yang diparsing di sini dia masuknya itu menggunakan data input stream tadi gitu ya. Jadi teksnya yang diparsing dari klien dia akan masuk ke soket, soket ini akan menuju ke soket tadi. Nah, ketika masuk ke gerbang soket ini dia menggunakan menggunakan data input stream. Nah, makanya kita tangkap dulu gitu ya. Nah, cara nangkapnya adalah
menggunakan input, kita buat variabel input, terus kita buat objek data input stream gitu ya. Terus nah dari sini gitu ya, dari sini kita akan coba menangkap gitu ya S gitu ya, menangkap S di sini gitu ya. Nah, S tadi kita convert gitu ya, kita convert ke dalam get input stream. Nah, ini artinya kita mengambil data yang ada di S tadi gitu ya. Nah, ini baik, ini ada tanda pentung. Nah, ini berarti kita perlu mengimport library Java input stream gitu ya. Baik. Nah, sudah, masih ada error. Oh, ternyata variabel inputnya belum ada gitu ya. Variabel inputnya belum ada. Berarti sebentar. Oh, ini ada yang salah nggak ya? Data input stream. Variabel inputnya belum ada. Oke, baik. Belum kita definisikan di sini gitu ya. Data kita definisikan di sini input stream gitu ya. Terus input. Nah, ini ya. Jadi sudah hilang gitu ya. Jadi input ini kita definisikan di dalam variabelnya dulu gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mengambil pesannya. Nah, tadi kan sudah dari disknya kita ambil dari input tadi. Nah, sekarang kita tampung di dalam message gitu ya. Terus input itu data input stream tadi kita baca datanya gitu ya, read line gitu ya. Seperti ini sudah. Kemudian kita tampilkan. Ini ada error apa ini? Sebentar, read line kita. Oh, message-nya ternyata juga belum, kita buat dulu ya. Nah, ini kita buat dulu di sini string message sama dengan ini ya. Nah, ini. Jadi ini ada variabel message di sini belum didefinisikan. Ini kita definisikan message-nya itu adalah sebagai string ya. Terus setelah itu kita tampilkan gitu ya. Kita tampilkan out, terus kita tampilkan data yang dikirim klien tadi, klien side gitu ya, misalkan klien berkata. Nah, ini kita tampilkan apa ini dari message-nya tadi gitu ya. Baik, seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, jangan lupa di dalam soket ini kita harus nge-close semua yang kita open tadi gitu ya. Nah, misalkan kalau tadi kita membuka input data input stream ya, input streamnya kita close gitu ya. Jadi kita jangan lupa input titik close gitu ya, close. Terus yang kedua S-nya juga kita close gitu ya. Terus SS-nya juga kita close. Jadi ada 3 yang di close. Ini ada tanda enggak apa-apa, input close ya. Nah, baik, ini sudah. Jadi hati-hati, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama itu membuka port. Setelah membuka port itu kita menangkap dari soket, kita izinkan untuk masuk ke SS, kemudian kita beritahu ke sistem ada klien yang masuk, kemudian kita menangkap data yang dikirimkan dari klien tadi menggunakan data input stream, kemudian dikonvert menjadi message-nya kita baca menggunakan read line, baru kita tampilkan ke dalam sistem. Nah, baik, ini yang terkait servernya. Selanjutnya kita akan buat satu lagi yang di sisi klien gitu ya. Kita coba dari sisi klien, kita membuat klien ini sama, terus selanjutnya kita buat sama seperti tadi PSVM gitu ya, public static void main. Nah, yang kita butuhkan nanti di sini karena di NetBeans ini sudah cerdas, nanti ketika ada tanda pentung seperti yang tadi ya kita tinggal butuh importnya tadi ya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah soketnya kita buat definisikan variabelnya dulu. S soket sama dengan S kita buat 0 dulu, kita buat kosong. Selanjutnya variabel print string kita buat di sini
karena print stream ini nanti digunakan untuk mengirimkan datanya gitu ya. Print stream kita buat sebagai output ya, kita definisikan sebagai output di sini. Terus selanjutnya adalah buffer reader. Ini buffer reader kan untuk inputan ke klien ya. Buffer reader kita masukkan message gitu ya. Jadi nah ini ada tanda tanya semua. Kita cek ini, oh ternyata dia butuh import, terus di sini ada print stream butuh print stream, terus buffer reader butuh buffer reader ya. Jadi ini otomatis nanti akan muncul importnya semua gitu ya. Terus ada socket sudah, print stream sudah, buffer reader sudah, nanti input stream reader juga ada. Nanti kita lihat dulu. Nah selanjutnya kita akan coba buat lagi seperti tadi, try cat gitu ya, try cat seperti ini. Nah yang kita lakukan pertama adalah kita masuk ke sini gitu ya, kita masuk ke S tadi gitu ya. Nah S-nya ini, nah S-nya ini menuju kemana? Nah ini kita coba definisikan di sini. S-nya itu nanti menuju ke IP yang di servernya gitu ya. S sama dengan new socket gitu ya, socket. Nah ini IP-nya gitu ya, IP servernya. Nah kalau IP servernya itu di luar IP addressmu, maka ini nanti diganti gitu ya. Nah karena yang kebetulan ini yang kita pakai ini adalah nanti hanya pakai localhost saja, makanya IP-nya kita buat 127.0.0.1. Ini IP localhost gitu ya. Terus menuju yang kedua adalah portnya kemana? Portnya seperti yang tadi 221, benar ya, 221 kita pastikan 221. Baik, seperti ini. Nah ini ya, ini adalah untuk membuka jalannya. Terus yang kedua kita buat print streamnya dulu. Nah cara ngirim datanya tadi, mengirim message-nya gitu ya, message-nya yang diinput dari klien gitu ya. Nah makanya kita akan membuka output di sini, variabel output yang kita buka print stream tadi. Terus kita buat objeknya di sini gitu ya, new print stream gitu ya, print stream s get output print stream ya. Jadi kita panggil get output print streamnya. Terus kemudian message-nya kita panggil sama dengan new ya. Ini biasa inputan buffer reader gitu ya, buffer reader inputan di Java new. Nah buffer readernya ini kita isi dengan input stream gitu ya, input stream reader, kemudian kita buat sistem in gitu ya. Nah, seperti ini. Nah ini ada tanda ini ternyata butuh variabel input stream gitu ya. Nah butuh input stream gitu, dari sini. Nah, ini sudah oke, tidak ada yang timbul error. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat buffer readernya tadi supaya bisa menginput streamnya gitu ya. Berarti kita shout gitu ya, shout yang kita lakukan please input message gitu ya, message. Nah ini silahkan, ini jadi dia permintaan nih, nanti di CLI nya silahkan menginput message yang akan dikirim ke server gitu ya. Nah selanjutnya message ini kita masukkan ke dalam readline tadi supaya dibaca dibaca dan dikirimkan melalui input stream, kemudian diterima disk tadi gitu ya. Nah kita output seperti ini, output titik printlen gitu ya, printlen. Kemudian print di dalam printlennya ini kita membaca pesan dari yang diinputkan dari user gitu ya. Nah read line gitu ya. Nah, baik. Seperti ini sudah. Kalau sudah jangan lupa semuanya di close, karena kita sudah membuka output gitu ya, maka kita outputnya jangan lupa untuk di close. Terus S nya socketnya jangan lupa di close.
Jadi seperti ini gitu ya. Jadi ini yang terkait dengan klien, yang ini ada error apa ya? Soket. Nggak error ya, nggak masalah. Nah, jadi seperti ini di kliennya adalah langkahnya itu kita membuka membuka portnya menuju ke mana terlebih dahulu, kemudian kita parsing data yang dikirim tadi dibungkus di dalam message. Karena di Java ini ketika kita membuat inputan kan memakai buffer reader gitu ya. Lah buffer reader ini kita tangkap terus kita masukkan ke dalam input stream tadi. Nah, input stream tadi kemudian ditangkap kemudian dikirim menggunakan soket tadi. Jadi seperti itu. Baik, jadi ini yang di di klien. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan yang dari mananya dulu nih. Berarti dari sisi servernya dulu gitu ya. Sambil kita coba kita pantau dari CMD-nya. Sambil kita pantau di sini nanti saya tunjukkan. Kita pantau di sini. Kita coba net start dulu dari sini. Net start main AN gitu ya. Main AN net start main AN. Nah, ini belum ada port yang terbuka dari port 221. Mestinya nanti ketika kita running start servernya nanti akan terbuka port 221 gitu ya. Nah, kita coba running servernya dulu. Nah, nanti dia di tempat saya di sebelah ini dia nih di sini gitu ya. Nah, dia melakukan compile terlebih dahulu. Nah, nih dia muncul server ready. Nah, ketika sudah server ready, kalau kita cek di sini net AN gitu ya, pastinya nanti di sini akan kelihatan bahwa ada port 221 yang terbuka ini ya, listen ya. Nah, ini listen. Port 221 nya sudah listen. Kalau yang tadi belum ada, sekarang ini sudah siap menunggu dari klien gitu ya. Nah, sekarang kita coba jalankan yang klien gitu ya, ini server ready. Kita jalankan yang klien. Kita run. Kita tunggu dulu. Nah ini dia karena buffer reader di sini dia makanya menerima inputan. Nah, ketika dijalankan nanti di servernya ini langsung ada notifikasi masuk client enter. Jadi ada klien yang sudah terjalin komunikasi. Kita cek lagi dari sini ya. Nah, di sini nanti ada port 221 statusnya ada listen dan di atas ini ya sudah listen. Ada 2 koneksi dan ada yang sudah established gitu ya. Jadi dari klien gitu ya, dari klien yang berjalan dia akan membuka port 5255 menuju ke IP-nya sendiri menuju ke port 221. Yang tadi ini belum ada karena kliennya belum jalan. Nah, sekarang sudah jalan. Nah, sekarang kita coba client enter ini sudah masuk, sudah terkoneksi. Misalkan kita coba hi ini dari klien gitu ya, dari klien. Kita enter terus gitu ya. Nah, dia akan ada pesan dari sini klien hai ini dari klien. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah artinya kita sudah membuat yang sederhana. Jadi dari klien melakukan input pesan ke dalam server, kemudian server menerima gitu ya. Jadi ini masih sangat sederhana sekali aplikasi ini. Nah, nanti aplikasi ini bisa kamu kembangkan gitu ya. Nah, jadi itu yang menjadi dasar. Ini sebagai yang klien itu ada di sini. Nanti silahkan dilihat videonya, dicermati satu-satu gitu ya. Jadi setiap perintah ini ada maknanya sendiri-sendiri, harapannya kamu paham dan bisa melakukan modifikasi. Nah, tugasnya nanti bagi mahasiswa sekalian, di mana kalau tadi kita lihat di sini bahwa ketika kita melakukan running server gitu ya, server itu akan standby gitu ya. Jadi dia siap menerima masukan dari klien gitu ya. Kemudian klien kita jalankan gitu ya. Nah, di sini ada notifikasi nanti sebentar ini masih jalan. Nah, ini ada notifikasi client enter. Nah, dari sini klien ini memasukkan sesuatu gitu ya, pesan dari klien gitu ya. Nah, ketika di sini aplikasi ini, ketika saya sudah memasukkan pesan gitu ya, dia akan nge-close ini aplikasinya.
servernya sudah terkirim. Nah, nanti tugasnya adalah buatlah sebuah aplikasi gitu ya, dimodifikasi dari sini pakai perulangan dan sebagainya, di mana ketika kamu mengirimkan pesan itu bisa dilakukan beberapa kali. Artinya di sini misalkan kamu mengirimkan pesan dari klien gitu ya, nah dia akan muncul di sini. Terus yang kedua, misalkan kamu mengirimkan pesan lagi, ini masih satu arah dulu, nanti dimodifikasi lebih lanjut. Jadi satu arah dulu, pastikan pesannya ini bisa dikirim berulang-ulang. Jadi ketika saya mengklikkan pesan satu, dia akan terkirim. Terus saya mengklikkan ini pesan yang kedua, maka servernya juga akan siap menerima yang kedua. Yang ketiga juga akan menerima yang ketiga. Terus ketika saya inputkan pesannya itu misalkan saya buat close gitu ya, itu baru selesai, baru aplikasinya selesai. Jadi tidak langsung sekali selesai, nanti ketika saya mengetikkan perintah close baru dia aplikasinya itu keluar. Jadi tugasmu seperti itu, nanti silakan dimodifikasi dari aplikasi yang sederhana ini, silakan dimodifikasi di mana kliennya ini bisa mengirim data berulang dan ketika pesannya itu close dia baru keluar. Jadi seperti itu. Nah, ini silakan dimodifikasi dulu, nanti dikirimkan via Moodle, via e-learning. Nanti saya buat assignment di situ. Yang dikirimkan adalah nanti screenshot codingnya gitu ya, coding client dan server, ini di screenshot aja, tampilkan di Microsoft Word gitu. Terus hasilnya yang keluar seperti apa itu juga di screenshot, nanti ditampilkan sambil diberi deskripsi gitu ya. Nah, silakan nanti dari Microsoft Word nanti dibuat PDF kemudian dikirimkan di assignment. Nah, besok kita akan bahas dan kita kembangkan sedikit terkait dengan pemrograman soket yang sederhana dulu. Jadi yang tadi silakan modifikasi. Jadi minimal sudah bisa membuat client server, kemudian sudah bisa melakukan modifikasi sesuai apa yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Silahkan nanti dipelajari di setiap makna dari kode di Java ini ada maknanya. Kalau kamu misalkan belum paham, silahkan kayaknya dicari di dokumen teknisnya di Java, misalkan buffer reader itu untuk apa, input stream reader itu untuk apa dan sebagainya. Saya kira itu di data dokumen teknisnya Java itu sudah dijelaskan secara detail, secara gamblang, sehingga kamu bisa melakukan modifikasi dari aplikasi yang sudah ada. Tentunya aplikasi tadi itu tidak lepas dari ini ya, dari tidak lepas dari arsitektur yang di sini. Baik, seperti itu untuk pertemuan hari ini. Silahkan untuk mencoba di masing-masing, pastikan kamu memahami setiap kode dari yang kamu tuliskan sehingga kamu bisa melakukan modifikasi yang sesuai yang diharapkan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.